Pertama itu kalau di Pekalongan itu kan sistemnya udah kayak sistem industri. Jadinya ada yang anak-anak kecil tuh yang paling bisa nyuci batiknya aja, biasakan nyuci batiknya. Ada yang memang bisa mencolet aja dia mewarnai batiknya gitu. Jadi tidak harus semuanya full bisa semuanya. Nah, terus cuman sebagian itu aja. Terus dalam berjalannya waktu kan akhirnya kita nyuci batik seperti ini, ngecap batik seperti ini, nyanting batik seperti ini ya gitu. Dan mendapatkan pengakuan dari negara atau pemerintah itu setelah kita di Batam. Bukan di Pekalongan. Setelah kita di Berarti Batam. pada saat itu termotivasi mau belajar, lalu mulai untuk ada kepikiran merintis batik gitu pada saat SMP karena sepatu itu tadi. Jadi emang itu jalan sampai SMA, sampai lulus atau sampai bagaimana, SMA, Mas? Sampai lulus ada cut. Sampai lulus itu kita udah tidak menyelum batik lagi. Nah, tapi kita masih pengen tahu lagi nih, sejak kapan mulai pertama kali membatik di Batam? Pertama kali membatik di Batam ya setelah gabung sama Dekranasda Kota Batam. Sejak itu, pada saat itu tahun 2010. Wow. Itu udah lama banget 2009, ya. 2010 saya ngapain nih pada saat itu gitu. Iya. Dan itu Mas sudah belum ada yang tahu bahwa Batam itu mempunyai motif batik, itu belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu pada saat itu. Yang tahu paling cuman orang-orang di Seperindak dan yang menghakikan motifnya. Sama staff-staffnya sama kasihnya itu yang tahu. Nanti kita bakal ngobrol soal motif juga ya, Mas ya. Tadi saya lihat Mas juga ada bawa sesuatu. Dan bakal kita coba untuk spill ke Tribuners soal motif. Nah, tapi ini masih soal pertama kali di Batam nih, gabung di Seperindak itu tahun 2010. Nah, bagaimana dengan alasan Mas Indra nih? Alasannya mengembangkan batik kenapa harus di Batam sih? Kenapa nggak di tempat yang lain? Atau bagaimana? Alasannya mungkin karena saat merantau itu di Batam dan kebetulan kayak apa ya? Kayak ada satu ketertarikan untuk motif di Batam untuk dikembangkan, apalagi yang baru. Karena kalau kita mengembangkan di tempat yang lama kan sudah tidak ada lagi tantangannya sebenarnya. Udah ada. Tapi kalau membuat dari nggak ada menjadi ada itu satu pencapaian tersendiri sampai saat ini gitu kan. Karena dari sekarang ya, dari nggak ada pembatik di Batam sampai saat ini itu udah ada sekitar 25 KUB yang masing-masing KUB itu bisa beranggotakan 10, 20 sampai yang terbanyak itu sampai 50 orang satu KUB. Jadi sudah ada rasa senang lah kalau melihat sekarang daripada melihat perjuangan yang dulu yang kita dianggap bikin apa orang itu nggak tahu, bau apa juga, bau apa nih? Kok kayak gini, kayak gitu kan, bau lilin kan beda kan. Nah, dari orang yang nggak tahu itu karena kita continue aja, yang penting buat aja, walaupun nggak laku batik itu, kita tetap buat pokoknya. Karena pasarnya pada saat itu, karena kebanyakan orang juga masih tabu masih tabu dan belum tahu, terus sering harganya itu kok saya beli di pasar murah ya, gitu ya? Sih masih seperti itu. Sementara kalau kita buatkan sendiri kan berarti kan ibu punya batik itu cuma satu-satunya yang ibu pakai atau bapak pakai, dan di dunia ini ya cuman bapak dan ibu aja yang pakai, tidak ada yang lain. Baik, berarti itu berbeda kalau yang misalkan yang sekarang kita proses, kita kebanyakan sekarang kan ke batik yang abstrak kontemporer sih. Seperti itu. Tapi zaman dulu memang sebelum digaungkan sama ketua Dekranasda yang sekarang, memang batik itu tidak muncul ke permukaan. Tidak, terpendam aja. Jadi gak ada orang tahu mau cari oleh-oleh khas Batam apa sih, gak ada yang tahu. Akhirnya taunya ya itu setelah digaungkan aja baru tahu seperti itu.